Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah dari Sistem Informasi Reguler 5A. Baik, di sini saya akan membahas tentang resume saya tentang pertemuan pertama manajemen proyek sistem informasi. Pada mata kuliah ini, kita harus mengetahui apa itu istilah manajemen proyek sistem informasi. Nah, ini terdiri dari 4 kosakata, yaitu manajemen proyek, kemudian sistem dan informasi. Nah, semua pekerjaan besar itu dianggap proyek yang kemudian semua aktivitas tersebut akan dimanajemen. Nah, nanti dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa apabila terlibat dalam pengembangan suatu proyek sistem informasi pada saat bekerja nanti dapat sesuai dengan apa yang diajarkan pada mata kuliah ini dengan apa yang dimaksud dengan proyek sistem informasi tersebut. Oke, mulai dari sini kita harus mengetahui apa itu sistem terlebih dahulu. Nah, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dalam manajemen proyek sistem informasi, misalkan kita membuat sistem informasi jurusan, nah apa saja komponennya, semakin lengkap komponen yang kita definisikan, maka semakin baik sistem tersebut. Kemudian prosedur apa yang ada dalam sistem informasi yang akan kita buat, yang dimana pengertian dari prosedur tersebut itu suatu jaringan kerja atau prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks mengembang sistem informasi, kita juga harus mengetahui bahwa siklus informasi itu ada input, proses, dan output. Oke, kemudian di sini dalam mengaudit sistem informasi, maka kita bisa mengacu pada hal ini, yaitu kualitas informasi yang terdiri dari relevansi, relevankah informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut, kemudian akurat yang dapat ditinjau dari hal berikut, yaitu completeness, correctness, and security, kemudian tepat waktu, kemudian dari hal segi ekonomisnya dapat ditinjau dalam keuangan apakah lebih besar manfaatnya atau cost-nya. Jika manfaatnya lebih besar daripada cost-nya, maka itu bisa dibilang sistem informasi tersebut adalah ekonomis. Kemudian bisa ditinjau dari efisiensinya. Berbicara tentang efisien di sini berhubungan tidak lepas dari waktu, ya. Berhubungan waktu, seberapa waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan suatu informasi dari sistem tersebut. Apabila dari sistem tersebut informasi yang didapatkan sangat mudah, kemudian cepat, maka bisa dibilang sistem tersebut adalah efisien. Kemudian kualitas informasi juga dapat ditinjau dari dapat dipercayanya. Kemudian dalam MPSI ada juga siklus informasi. Siklus informasi di sini itu terdiri dari input berupa data, kemudian proses yang diproses dengan model dan aritmatika tertentu, kemudian output yang menghasilkan sebuah informasi dari data yang diproses tadi, yang kemudian akan disimpan ke dalam sebuah basis data. Kemudian berdasarkan relevansinya, informasi dan itu berdasarkan tingkat manajemennya. Kemudian secara umum tingkat manajemen di sini terdiri dari strategis yang berada di paling atas, kemudian ke bawah taktis, dan paling bawah itu adalah teknis. Nah, pada tingkat teknis informasi harus diberikan secara mendetail, kemudian dalam bentuk tabel, uraian lengkap, dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat naik tingkat ke atas itu taktis, informasi sudah harus berupa data yang diolah menjadi informasi yang berguna
seperti rekapitulasi untuk para manajer tingkat menengah. Kemudian naik ke paling atas, strategis. Informasi harus berupa sebuah gambar-gambar atau grafik yang menunjukkan hasil dari rekapitulasi tadi. Kemudian ada sebuah sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam satu organisasi, yang cenderung berhubungan dengan pengelolaan informasi yang berbasis pada komputer, atau lebih dikenal computer based information processing, dengan mempertimbangkan informasi apa, kemudian untuk siapa, dan kapan harus disajikan. Kemudian lanjut ke beberapa contoh sistem informasi, yaitu contohnya ada sistem informasi akuntansi, pemasaran, penyediaan, personalia, distribusi, kekayaan, kemudian sistem informasi analisis kredit, teknik, kepegawaian, dan lain-lain. Kemudian ada juga manfaat sistem informasi. Nah, manfaat sistem informasi yaitu mendukung kegiatan-kegiatan usaha, mendukung pengambilan keputusan seperti yang dijelaskan tadi, kemudian mendukung persaingan keuntungan strategis. Oke, lanjut ke istilah berikutnya, yaitu proyek. Nah, proyek di sini merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi yang bersifat sementara dan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Adapun tujuan proyek adalah itu suatu aktivitas yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performance. Kemudian ukuran proyek bisa ditentukan oleh pertama, jumlah tenaga yang terlibat, kedua, jumlah waktu yang diperlukan, ketiga, jumlah biaya yang diperlukan, 4, macam kegiatan, 5, macam dan jumlah hubungan antar kegiatan dalam proyek, kemudian macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek dengan pihak luar. Kemudian adapun siklus proyek. Nah, siklus proyek adalah suatu proses bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Selama proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Nah, siklus hidup proyek itu pertama dimulai dari munculnya proyek sistem informasi tersebut, kemudian lanjut memulai suatu proyek, kemudian masuk ke tahap perencanaan proyek, kemudian pelaksanaan proyek, pengawasan proyek, dan diakhiri dengan penutupan proyek. Sekian penjelasan dari resume yang saya buat dan dipresentasikan sekarang berdasarkan apa yang dijelaskan pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang disampaikan oleh dosen mata kuliah kami, yaitu Bapak Fatoni. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.